Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ghaziri ulumihi fi dini wa dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Tahiyati wa ihtirami min samimi qalbi para asatizil kiram. Ada Al-Habib Aqil, Habibana Al-Aqil, Habibana Hasan, Habib Ja'far, Al-Atta, sahibul majlis, dan para asatiz lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Atalallahu a'marahum, semoga Allah panjangkan umur mereka semuanya, wa wasa'a arzaqahum, dan Allah meluaskan rezeki mereka, wa amatahum ala husnil khatimah, yang paling terpenting semoga mereka beliau semua diakhiri dalam pungkasan yang baik. Amin ya Allah. Ini afwan Ustaz, astazin minkum astagfirullah. Kita mulai dari muqaddimah. Guru saya Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Fiqi, beliau pernah berkata, sirrul kitab fil muqaddimah, bahwasanya rahasia dari sebuah kitab ada di muqaddimahnya. Kita ambil tabarruk dengan musannif, semoga apa yang kita baca mendapatkan sir, barakah, nafahat, imdadat dari beliau-beliau semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Adapun segala puji syukur kita, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu, alnya al-istighraqiyah namanya. Al bermakna kullu. Adapun semua pujian itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Al-hadi ila siratil mustaqim, yang mana Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus. Al-qail wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, berzikirlah karena zikir dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wassalatu wassalam ala habibillahi sayyidil makhluqin. Salawat beserta salam selalu senantiasa kita ucapkan kepada kekasih Allah Subhanahu wa taala, pemimpin dari semua makhluk-makhluknya Allah. Siapa beliau? Sayyidina Muhammadin imamil hadina wal muhtadin. Beliau adalah Sayyidina Muhammad, imam orang-orang yang memberikan petunjuk maupun orang yang menerima petunjuk. Al-qail, sebagaimana beliau bersabda, utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri Cina. Amma ba'd, kita jelasin ini kitab ya. Ini kitabnya siapa? Ini yang ngarang murid daripada Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya ini famu'awwamu hadhil fawaid katabtuhum min rawhatil Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi, amin. Jadi katanya ini murid, saya catat ini faedah-faedah daripada rauhahnya Habib Zain bin Smith. Kebanyakan famu'awwam, dan kebanyakan daripada faedah-faedah ini saya tulis daripada rauhahnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga kita diberikan kemanfaatan dengan wasilah beliau, dengan keilmuan beliau, amin ya rabbal alamin. Wa ba'duha min mawa'idhihi fi addatil majalisihi, dan sebagian lagi faedahnya saya tulis, saya dapat daripada sebagian nasihat-nasihat Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith dari beberapa majlis beliau. Walakin lam takun al-ibarah bi'ainiha illa ma wajadtuhu fi kitabin min kutubihi kal manhajis sawi fa katabtuhu bil ibarati allati fihi. Namun semua ibarah dengan maraji'nya, dengan referensinya, itu tidak lain dan tidak bukan sebagaimana kebanyakan yang saya dapati di dalam kitab-kitabnya beliau. Ada namanya kitab Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, namanya Manhajus Sawi. Kitab Manhajus Sawi. Fakatabtuhu bil ibarati allati fihi. Maka saya menulis sebagian, saya ambil dari kitab Manhajus Sawi, ibarahnya itu. Fasyukru lillahi ta'ala haitsu wafaqani wa a'anani ala hadzal jam'i.
Adapun syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah telah memberikan saya taufik, katanya muridnya Habib Zaini, yang telah menolong saya untuk meringkas daripada kitab ini, menyalin daripada kitab ini. Wa kadzalika ashkuru Syekh Sayyidi Al-Walid Murabbi Ruh Al-Alim Al-Abid Al-Zahid Al-Faqih Al-Habib Zain Ibn Ibrahim bin Sumail pakai to ya, sin mim ya to, bin Sumail. Dan sebagaimana begitu juga aku berterima kasih, ashkur, aku berterima kasih kepada guru saya, Sayyidil Walid, orang tua saya, Murabbi Ruh, pendidik ruh saya, Al-Alim, orang yang terkenal alim, Abid, ahli ibadah, Al-Faqih zaman. Beliau sekarang dikenal menjadi ahli fikih di zaman ini. Al-Habib Al-Alam Al-Faqih zaman Al-Habib Ibrahim bin Ismail. Beliau dikenal sebagai Abna'ul Madhahib. Beliau adalah anak daripada imam-imam madhab. Saking alimnya, saking alamanya Al-Habib Ibrahim bin Ismail. Mata'anna Allahu bihayati fi khairin wa afiyah wa nafa'ana bih. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebahagiaan kepada kita dengan sebab kehidupannya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail di dalam membaca kitab ini, di dalam kebaikan wa afiyah, di dalam kesejahteraan, dan kita diberikan juga kemanfaatan dengan wasilahnya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Ismail. Haitsu 'allamani wa rabbani wa'tani fika bi kama fa'ala dzalika li waladihi. Dan sebagaimana Al-Habib Zain ini udah mendidik saya, memperhatikan saya sebagaimana beliau memperhatikan mendidik anaknya sendiri. Inilah murabbi ruh. Ya, jadi kalau maratibu syekh, maratibu syuyukh di dalam Islam itu ada 4 yang saya tahu dari mahat saya. Salah satunya adalah murabbi. Ada namanya mursyid. Wa haitsu adzina li fi jam'i kalamihi wa sammahu bil fawaidil mukhtara fi saliki tariqil akhirah. Dan sebagaimana beliau juga telah memberikan izin kepada saya untuk mengumpulkan semua kalam-kalam beliau yang sebagaimana beliau juga namakan kitab ini dengan sebutan al-fawaidul mukhtarah, faedah-faedah yang terpilih lisaliki tariqil akhirah, untuk yang orang yang menempuh jalan menuju akhirat. Langsung kita mulai aja ya. Udah tabarukan sedikit yang mukadimahnya. Kitabul Ilm. Pembahasan yang pertama kita masuk kitab pembahasan ilmu. Fadlul ilmi wa ta'lim. Allama yu'allimu ta'liman. Allama yu'allimu bisa dibilang mendidik. Bisa juga dikatakan ta'lim itu pendidikan. Fadlul ilmi wa ta'lim. Jadi keutamaannya ilmu serta pendidikan. Qala Allah Ta'ala li nabihi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surat Toha ayat 114. Apa firman-Nya Allah? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakanlah ya Muhammad, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkanlah aku ilmu pengetahuan. Wa amarahu bi talabiz ziyadah minal ilmi. Dan Allah Subhanahu wa taala masih menyuruh Nabi Muhammad yang kotanya ilmu tapi masih nyuruh minta agar selalu senantiasa ditambahin ilmu. Az-ziyadah minal ilmi. Kenapa bisa dikatakan diperintahkan selalu senantiasa diperintahkan untuk menambah ilmu pengetahuan? Idh huwa asyraful khisal. Karena ilmu adalah paling mulianya semua perkara. Nggak ada tandingannya tuh. Jadi karena ilmu juga kita mengetahui kadar zaman yang akan datang. Itu virus corona nih, virus corona yang sekarang lagi viral di Indonesia itu. Ya, itu saya dibaca di dalam kitabnya Al-Habib Abu Bakar Al-Mashhur Al-Adn. Karangannya namanya Al-Asas wal Muntaliqat. Saya baca di situ. Kaget saya. Wah, pas banget nih, cocok sama Indonesia gitu kan. Soalnya kita lagi alami nih. Ya. Corona, ternyata beliau menjelaskan di bawahnya. Apa kata beliau? Takunu hadhil amrad
musanna'atan bita'ammud. Penyakit ini nih, katanya Habib Abu Bakar, sengaja dibuat. Itu karena ilmu tuh. Padahal itu kitab dikarang tahun 2015. Terjadi baru 2020. Hebat nggak alim tuh beliau? Karena ilmu, asyraful khisar, paling mulianya semua perkara. Walaupun beliau mengarang di 2015, cuman jangkauan pandangannya sudah sampai ke 2020. Inilah alamatuz zaman. Bedanya kita alim sama kita tuh beda. Mereka benar-benar orang yang arif, orang-orang yang alim, yang alama. Siapa yang buat itu penyakit? Bi'aidi anashir syarr fil alam. Yang buat itu kerjaan-kerjaan kelompok-kelompok yang buruk yang ada di alam ini. Untuk apa sebabnya? Di asbabis siyasah au iktisadiyah au abathiyah. Tujuannya ada 3 nih. Kalau enggak siasat, ya ada satu tujuan yang dia pengen tuju. Yang ketiga permainan taktik. Tuh Al Habib Abu Bakar mau bongkar. Cuman berhubung kitanya males, nggak mau baca, jadi kita nggak tahu. Heboh dah tuh, geger. Dan Rasulullah juga udah bilang bahwasannya di akhir zaman akan timbul penyakit yang bermacam-macam. Nah, itu penyakit nggak bakal tertimpa dengan umatku. Karena apa? Mereka menjaga wudunya. Jadi salah satu cara untuk mencegah corona, banyak-banyak wudu. Insya Allah kita selamat. Kenapa? Al-wudu silahul mu'min. Wudu adalah senjatanya orang-orang yang beriman. Nah, tadi ketika kita mendengar doa Rabbi zidni ilma, itu kita dianjurkan untuk membaca doa Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ketika kita mendengar doa tersebut, entah di muqaddimah para asatidz, para kiai, para habaib yang lagi ceramah, kita doa tuh. Kita doa apa doanya? Rabbi zidni ilman wa yaqinan. Ini saya dapat fawaid ini dari Marahul Labid karangan Syekh Nawawi Al-Bantani tafsir. Bahkan dikatakan nggak berlebihan kalau seandainya ilmu dikatakan sebagai mirathun nabawi, warisannya para nabi-nabi. Dijelaskan dahulu Sayyidina Abu Hurairah sedang berada di pasar Madinah, sedang lewat di pasar Madinah nih, di Suqil Madinah. Artinya Madinah tuh kota. Lagi lewat di pasar kota. Fawaqqafa 'alaiha, Sayyidina Abu Hurairah diam tuh di pasar. Faqala ya ahlas suq, wahai penduduk pasar, alangkah lemahnya kalian, alangkah lengahnya kalian. Ma'jazakum. Faqalu wa ma dzalika ya Abu Hurairah. Mendengar ucapan Sayyidina Abu Hurairah, ini para penduduk pasar heran, bingung. Akhirnya mereka bertanya pada Sayyidina Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, apa yang membuat saya lengah? Apa yang membuat kami lengah? Katanya Sayyidina Abu Hurairah, "Dzaka mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam wa antum hahuna." Di sana katanya, yang membuat kalian lengah itu mirasu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuksam. Jadi warisannya Nabi Muhammad lagi dibagiin. Wa antum hahuna, ente kalian semuanya ada di sini. Lagi pada sibuk sama jual belinya, lagi pada sibuk sama duniawinya. Ala tadhhabun fata'khuduna nasibakum minnuh. Minnuh itu ikhfa bermakna jadid ya. Kalau orang-orang Arab biasanya begitu. Ya di tasdidkan, disukunkan gitu. Kalau orang Hadramaut Nusrat itu biasanya begitu. Disukunkan, dijazmkan di akhirnya tuh. Artinya si bacaannya si minhu gitu, biar keren aja kelihatannya dikit begitu kan. Oke, biar kayak orang Arab ustaznya gitu kan. Ala tadhhabun fata'khuduna nasibakum minnuh. Apakah kalian nggak mau pergi buat mengambil bagian kalian daripada warisan tersebut? Kata Sayyidina Abu Hurairah. Akhirnya mendengar suara jawaban dari Sayyidina Abu Hurairah, ini warga pasar penasaran. Apa sih warisannya nih? Enggak. Wa aina huwa? Akhirnya mereka bertanya juga sama Abu Hurairah. Dibilang warisan pasti identiknya uang dah. Enggak, minimal banget kan begitu. Ya kalau enggak tanah ya, Beb. Makanya dia nanya tuh. Berbaunya harta dia pikir tuh. Di mana emang dibagiinnya tuh? Ya Sayyidina Abu Hurairah ngomong fil masjid, lagi dibagiin di masjid. Pergi deh katanya. Fa kharajus sira'an wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta raja'u. Jadi mereka lari nih dalam keadaan cepat berbondong-bondong pergi ke masjid. Udah kagak pikirin dah tuh yang namanya dagangannya. Ya dagang jual tempe paling 2.000. Ini warisan gedean lagi mungkin katanya dia gitu mungkin pikirannya.
Makanya dia lari buru-buru ke masjid. Ya. Sayyidina Abu Hurairah sengaja nunggu dia di pasar sampai mereka kembali lagi ke pasar. Akhirnya pas mereka kembali, mereka ngomong, ya Abu Hurairah, qad ataina al-masjid fadakhalna falam nara fihi syai'an yuksan. Ya Abu Hurairah, kami udah datang ke masjid, udah masuk lagi katanya. Tapi kami nggak ngeliat tuh sesuatu yang dibagi-bagi ini masjid. Gimana sih ente nih? Ya kan, kita udah capek-capek ke masjid, nggak ada satu-satu tuh sesuatu yang dibagiin, nggak ada. Akhirnya katanya Sayyidina Abu Hurairah, wa ma ra'aitum fil masjid ahadan, emang lu nggak ngelihat? Kalian ini nggak ngelihat di masjid, seorang pun nggak ngelihat di dalam masjid katanya. Mereka para penduduk pasar ngomong, bala, tentu katanya. Ra'aina qauman yusallun wa qauman yaqra'una al-Qur'an wa qauman yatadhakkaruna halal wal haram. Tentu kami melihat di dalam masjid cuma ada orang lagi baca Al-Quran, sebagian kelompok yang lagi sholat, sebagian lagi membahas masalah perkara halal dan haram. Mendengar jawaban mereka, Sayyidina Abu Hurairah naik pitam di ceritanya ini. Ya nggak ngomong apa? Waihakum, celaka kalian semua. Fadzalika mirasul Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini mengkisahkan, jadi kisahnya beliau ini mengisyaratkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman. Bahwasanya para nabi-nabi enggak mewarisi dirham, enggak mewarisi dinar. Yang diwarisi apa? Yang diwarisi adalah ilmu pengetahuan. Inilah yang diwarisi oleh para nabi-nabi. Maka dari itu dulu zaman Nabi Muhammad, ya, zaman Nabi Muhammad wajar aja kalau sedikit yang taklim. Tadi yang dibilang sama Habib Ja'far, kita sekarang sholawat afdol. Kalau dulu mah jarang sholawat nggak apa-apa, ada obatnya. Yang disolawati masih hidup, ya kan begitu. Sekarang buat ittisal bin Nabi, buat cambung kita kepada Nabi Muhammad dengan cara bersolawat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau enggak, kita deketin terus para warisannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita deketin terus ahli baitnya para Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dalam hadis dikatakan, ahibu ahla baiti lihubbi, cintailah ahli baitku karena kecintaanmu kepadaku, kata Nabi Muhammad. Dahulu orang jarang taklim, itu gampang, nggak jarang ulama soalnya. Ya, udah pada alim semua. Zaman Nabi Muhammad, zaman para sahabat yang dimulai Islam baru 41 orang, 40 orang tuh. Ya, itu orang-orang masih pada alim semua. Taklimnya langsung sama Nabi. Makanya di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan apa? Innakum asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha'uhu qalilin khutaba'uhu qalilin sa'iluhu katsirin mu'tuhu. Nanti akan datang lagi nih kepada kalian satu zaman yang mana di zaman tersebut orang faqihnya ini lebih banyak, orang faqihnya sedikit, dan khutoba'uhu, para khutobahnya itu sedikit. Yang memberikan hidangan ilmu itu banyak. Ya, yang memberikan hidangan ilmu banyak, yang nanya sedikit. Nah, di zaman Nabi Muhammad seperti itu, al-amal fihi khairan minal ilmi. Di zaman Nabi Muhammad beramal lebih afdol, lebih baik daripada kita berilmu. Karena pada zaman beliau bukan zaman-zaman kekeringan, bahkan zaman hijau, zaman terang benderang, zaman keilmuan. Nah, tapi wasayati 'alan nasi zamanun, katanya Rasulullah, akan datang pada manusia satu zaman yang mana sedikit orang faqihnya, banyak para penceramahnya, yang nanya banyak, yang ngasih hidangan ilmu dikit. Makanya beliau mengatakan al-ilmu fihi khairun minal amal. Dan di zaman itu kata Nabi Muhammad, berilmu lebih baik daripada kita beramal. Inilah keistimewaannya ilmu pengetahuan. Bahkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengkiaskan ilmu, saking indahnya ilmu pengetahuan. Sayang, ilmu ini kita nggak bisa lihat pakai kasat mata. Seandainya ilmu kita bisa kasat mata, kita bisa lihat, nggak ada yang mau dagang, maunya pada majelis aja, majelis. Kasihan juga, capek juga ustaznya itu begitu tuh. Dia nggak ada ngaso-ngasonya kan gitu. Ada hikmahnya juga di balik, nggak kelihatannya ilmu. Kata Imam Hasan Al Basri,
Seandainya ilmu, lau kana lil ilmi surah, lau kana lil ilmi surah, seandainya ilmu ini memiliki bentuk, katanya Imam Hasan al-Basri, lakanat suratuhu ahsan min surati syamsi wal qamari wan nujumi was sama. Maka gambar bentuknya ilmu itu akan lebih bagus daripada bentuknya bulan, bintang, dan langit. Inilah keistimewaannya ilmu pengetahuan. Tadi dijelaskan sebagian masalah corona. Al-Habib Abu Bakar ngarang tuh kitab tahun 2015. Al-Asas wal Muntaliqat, beli dari Darul Kutub Islamiyah, saya beli itu di Jakarta tuh, Kalibata situ. Itu beliau ngarang 2015. Cuman kejadian di zaman ini, pandangannya beliau jauh kan? Karena apa? Karena ilmu. Makanya dengan ilmu kita bisa mendapati semuanya. Nabi Sulaiman alaihissalam dahulu pernah disuruh pilih sama Allah. Khiyra Sulaiman alaihissalam bainal ilmi wal mali wal mulki. Jadi Nabi Sulaiman ini dulu pernah disuruh pilih sama Allah. Ente milih mana nih? Milih harta, tahta, apa ilmu? Fakhtarul ilma fa'ahtahullahu al-mal wal mulka ma'al ilm. Cuma Nabi Allah Sulaiman alaihissalam memilih ilmu pengetahuan. Maka karena dia memilih ilmu pengetahuan, Allah juga berikan beliau harta serta kerajaan dan tahta. Inilah keistimewaannya ilmu. Mungkin udah ya Bebe. Udah segini. Kalau katanya Habib Ahmad bin Hasan al-Attas itu majalis. Kalau majelis panjang-panjang, syaitan ada di tengah-tengah kita. Itu ada di dalam kitab Al-Azkar. Kitab kitabnya Habib Ahmad bin Hasan itu. Apa Habib? Lupa. Tazkirun Nas, di dalam kitab Tazkirun Nas disebutkan idza qala al-majalis, katanya beliau. Kalau majlis panjang, syaitan di tengah-tengah kita. Katanya beliau begitu. Makanya enggak heran, coba lihat dah di mana-mana majlis. Udah lama dikit nih, kiai enggak udah ceramah, dia udah ngesot kemari duduknya ya kan. HP udah dimainin, kagak didengerin tuh kiai. Makan aja udah ya. Udah cukup sampai segini aja ya. Insyaallah barakah. Amin. Ya, idza wajadtum khata'an minni narju minkumul afwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lagi enak kok dipotong Ustaz ya. Penyakit orang lagi taklim tuh kayak gitu Ustaz. Kalau lagi sudah gini mati sudah masih dicatat dipotong. Nunggu kelanjutannya minggu depan. Nggak enak kalau kayak paling ngopi baru belum selesai dipotong. Ya. Masya Allah, jazakallah khair, insya Allah. Terima kasih Pak Ustaz. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menjadikan manfaat buat kita semua, insya Allah. Jadi betul tadi apa yang dikatakan, ilmu amal ini lebih baik daripada ilmunya. Kalau kita dapat ilmu banyak tapi nggak diamalkan percuma. Tapi sedikit ilmu kalau kita amalkan akan menjadi berkah ilmu itu. Terasa kayaknya kita tuh pengen nambah lagi, kurang gitu. Nah itulah karena kita mengamalkannya. Tapi kalau misalkan kita tidak mau mengamalkan apa yang kita dapat, ya percuma. Atas gudang ilmu kita kalau tidak diamalkan, ya mayanfa, tidak ada artinya, tidak ada manfaatnya. Buat apa? Lebih baik sedikit apa yang beliau sampaikan tadi kita amalkan, ya kan? Insya Allah mudah-mudahan minggu depan beliau bisa istiqomah dan melanjutkan kajiannya tadi. Jangan dipotong Ustaz, tolong Ustaz. Jangan dipotong kitab yang lain kan pengen. Masya Allah ini nikmat kalau bisa ada penerangannya seperti ini nikmat. Baru selembar, belum ada selembar kayaknya, tapi keterangannya udah setengah jam lebih. Itulah kalau orang udah menguasai ilmu itu seperti itu. Al-Fatihah udah sampai Qul Nas. Penerangannya seperti itu, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa memanfaatkannya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Rabbana a'tarafna bi annana a'tarafna wa annana asrafna la nata asrafna fatub alaina tawbatan siyadi kull hawba wastur lana al-awrati wa amini rawati
واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا بإكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صالح بالمصطفى رسولي بكل صالح بالمصطفى رسولي نهضى بكل صالح صلى وسلم ربي عليه آل الهبي وآله وصحبه عداد تحصي صحبي والحمد لله بالبدر والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Dibacakan doa terakhir oleh Akil Muhsin Atas. Tafadhol. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu anna wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatul haqq la nahya wa la namut وعلى هذا البعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة ما في الدين والدنيا والآخرة يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم غير ما هو أهله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا لا تهلك صدر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم كل يسير فتيسير أسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان وتفسير حاجاتنا إلى كثير وأنت أعلم بها وبصر وخبير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول. Batin-batin itu. Kecil batin.